wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zolika Dwi Anggraini. Baiklah, di sini siapa yang suka bercerita? Oke, semuanya pasti suka mendengar cerita kan? Baiklah, hari ini saya akan bercerita tentang Puyang Simpang. Baiklah, langsung saja ya. Saya akan bercerita. Di sebuah desa yang terletak di daerah Ulus Luma, hiduplah seorang puyang yang diberi nama Puyang Simpang. Puyang ini disebut sebagai puyang tertua di dusunnya. Pada suatu hari, Puyang Simpang berniat untuk merantau, dan beliau pun merantau ke daerah Pasma. Di sana, Puyang Simpang berencana untuk mencari uang. Tapi Puyang Simpang mencari uang dengan cara berjudi. Setelah sampai, Puyang Simpang pun berkata, "Aduh, saya sudah sampai di daerah Pasma. Tapi perjudian apa ya yang bisa saya lakukan?" Akhirnya, Puyang Simpang pun menemukan tempat perjudian, yaitu perjudian sabungan ayam. Puyang Simpang pun bergabung dengan mereka yang ada di sana. "Hai, saya Puyang Simpang. Saya ingin memberi ayam di sini." "Dari mana asal kamu? Kami baru saja melihat kamu." "Saya dari Seluma. Tujuan saya ke sini untuk mencari uang dengan cara berjudi bersama kalian." "Oke, baiklah. Kamu akan kami terima untuk berjudi di sini." Akhirnya, Puyang Simpang pun ikut berjudi bersama mereka. Tak butuh waktu lama, Puyang Simpang pun memenangkan pertarungan ini. Lalu Iman Gelanggang pun berkata, "Saya tidak terima Puyang Simpang. Ayam saya kalah karena kamu. Mari kita bertarung lagi." "Baiklah, asal kamu mau." Akhirnya pertarungan kedua pun dilakukan. Tapi sebelum bertarung, Puyang Simpang pun meminta izin kepada mereka untuk berdoa. Puyang Simpang pun langsung berdoa dengan membakar kemenyan. Dia meminta restu kepada leluhurnya. Lalu Puyang Simpang pun mulai melakukan doa. Puyang Simpang, saya adalah Puyang dari keturunanmu. Saya ingin meminta sesuatu. Saya hanya ingin menang dalam pertarungan ini." "Baiklah, kami akui sebagai keturunan kami. Apa yang kamu inginkan?" "Saya hanya ingin menang dalam pertarungan perjudian ini." "Baiklah, akan kami penuhi." Akhirnya pertarungan pun dilanjutkan. Pertarungan pun dilanjutkan sampai larut malam. Dan benar saja, ayam Iman Gelanggang pun mati karena ayam Puyang Simpang. Karena Iman Gelanggang tidak terima, akhirnya Iman Gelanggang pun marah besar. "Hai Puyang Simpang, saya tidak terima ayam saya mati karena kamu. Lalu bagaimana? Kita harus bertarung juga supaya saya puas karena saya tidak terima ayam saya mati." Tapi Puyang Simpang pun hanya terdiam. Puyang Simpang pun tidak melawan sama sekali. Dan akhirnya Iman Gelanggang pun menendang Puyang Simpang, hingga Puyang Simpang pun terpental sangat jauh ke semak-semak. Karena Puyang Simpang tidak terima, akhirnya Puyang Simpang pun membaca jampi-jampi. Benar saja, setelah Puyang Simpang membaca jampi-jampi, Iman Gelanggang pun terpental jauh ke tanah. Puyang Simpang pun membaca jampi-jampi. Akhirnya Puyang Simpang pun naik ke pohon kelapa. Tapi pohon kelapa itu ditebang oleh rombongan Iman Gelanggang. Setelah itu, Puyang Simpang pun terjun ke air dan dia menenggelamkan diri di sana. Lalu Puyang Simpang pun selamat dari gerombolan sebanyak orang itu. Keesokan harinya, Puyang Simpang pun kembali ke daerah Seluma. Dan beliau pun bercerita kepada seluruh masyarakat di sana apa yang telah terjadi kepada dirinya. "Saya sangat menderita di sana. Saya hampir mati di tangan mereka." "Apa yang kamu lakukan, Puyang Simpang, sehingga mereka ingin membunuh kamu?" "Mereka kalah berjudi bersama saya, makanya mereka sangat dendam kepada saya." "Saya tidak terima, Puyang Simpang. Besok kita akan pergi ke sana dan kita akan membalas dendam
apa yang telah mereka lakukan kepada kamu. Akhirnya, mereka pun berembuk karena mereka merencanakan untuk pergi ke pasar. Keesokan harinya, setelah rencananya sudah selesai disusun dengan sangat rapi, mereka pun telah tiba di perbatasan Pasma. Dan mereka pun memanggil Iman Gelanggang. Hai Iman Gelanggang, kami akan membalas dendam atas apa yang telah kamu lakukan kepada Puyang Simpang. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Mari kita bertarung. Akhirnya pun terjadi antara Puyang Simpang dan Iman Gelanggang beserta rombongan mereka. Pertumpahan darah terjadi. Mereka sama-sama kuat, tidak ada yang ingin mengalah. Akhirnya pihak Iman Gelanggang pun menyerah karena pihak mereka sudah banyak mati. Akhirnya Iman Gelanggang pun berkata, apa yang kalian inginkan dari kami, Puyang Simpang, maka kami akan menurutinya. Kami tidak minta banyak, kami hanya ingin sebagian dari daerah kalian, karena kami ingin anak cucu kami nanti mendapatkan lahan untuk berkebun. Maka dari itu kami ingin kamu membaginya sebagian untuk kami. Baiklah, kalau itu keinginan kamu, akan kami turuti. Kami akan membagi sebagian dari daerah kekuasaan kami kepada kalian. Akhirnya, daerah Pasma itu dibagi sebagian untuk Puyang Simpang. Dan daerah itu pun diberi nama oleh Puyang Simpang sebagai daerah Serawai. Akhirnya, sampai hari ini dan sampai sekarang, desa itu masih disebut sebagai Desa Serawai. Baiklah, itulah cerita singkat dari saya. Dari cerita ini bisa kita ambil makna dan bisa kita ambil pelajaran bahwa kita menjadi seseorang tidak boleh sombong, tidak boleh emosian, tidak boleh gampang terpengaruhi oleh orang lain. Kita harus tetap sabar dan kita juga harus menjadi orang baik kepada semua orang. Demikianlah cerita dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.